Kalau kamu ngomong sama Ghazali itu gak ono apa-apane maksudnya. Ilmunya luar biasa. Itu pujian dari Al-Imam Al-Juwaini kepada muridnya. Guru kalau sedang memuji muridnya berarti kan muridnya pintar banget gitu. Ya. Seperti Imam Malik memuji Imam Syafi'i ketika belajar kitab Al-Muwatta, atau Imam Syafi'i pernah memuji Imam Ahmad ya, karena kecerdasannya. Jadi kalau ada guru kok memuji muridnya, itu betul-betul muridnya itu murid yang nanti bisa mewarisi ilmu-ilmu dari gurunya. Kadang bahkan saya berguru pada Ahmad, kata Syafi'i, berarti memang ilmunya sangat luar biasa. Jadi jangan dianggap bahwa ketika seorang alim mengatakan aku itu nggak tahu banyak hadis, kemudian ditelan mentah-mentah, oh berarti dia memang nggak tahu hadis. Jangan begitu. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Nah, ini di bagian bawah ini kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali ya, bidang fikih. Ada kitab Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Khulasa. Ini tentang masalah fikih. Ya. Dalam usul fikih yang paling terkenal ya Al-Mustasfa itu, ada Al-Manqul, ada Al-Mustasfa, ada Syifaul Alim. Di bidang usuluddin ada Qawaidul Aqaid, ada Al-Munqidh min ad-Dhalal, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Banyak ya Mas sekalian. Bidang filsafat juga ada Maqasidul Falasifah, ada Tahafutul Falasifah juga ada, tafsir juga ada, akhlak juga ada. Intinya bahwa beliau itu salah satu ulama yang produktif di dalam menulis buku. Ya. Zaman sekarang banyak orang yang menulis buku cepat tapi pakai AI. Ya. Tolong dong AI tuliskan bab sabar berjumlah 40 halaman. Kasih tahu dulu apa namanya tema-temanya. Kasih tahu tema-temanya dulu. Cocok tema ini? Cocok. Oke, jalan sendiri, bikin sendiri. AI. Tapi harus dikasih validitasnya. Jangan sampai ditinggalkan AI menjadi guru utama. Itu kan guru itu yang bikin ini. Makanya kalau masalah ada ijazah palsu itu gampang bikinnya. Nah, apalagi orang Indonesia itu gampang dibayar. Iya kan? SIM yang aslinya itu bisa seminggu, bisa 1 hari karena fulus. Makanya tidak usah heran zaman sekarang. Maka kita harus kalau belajar ilmu agama yang benar, boleh dari YouTube boleh, tetapi offline jangan ditinggalkan. Jangan hanya monolog, jangan dengerin gitu. Tapi dialog itu nanti terjadi yang namanya tukar informasi. Tidak semua yang disampaikan guru itu lengkap. Jenengan mungkin punya informasi lebih lengkap, di-compare gitu. Maka saling mengaji. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ad-dunya mal'unun ma fiha. Ya. Dunia itu terlaknat, tidak ada manfaatnya dunia. Dan terlaknat yang di dalam dunia itu, kecuali apa? Illa dzikrullah wa mawalah. Kecuali kalau dunia dipakai untuk berzikir dan orang yang hidup di dalamnya mau berzikir. Manusia berzikir, hewan berzikir dan bertasbih. Semua yang hidup itu semuanya bertasbih. Cuman kita tidak tahu cara tasbih.
yang kita lihat di pohon-pohon yang kita lihat itu pohon apa namanya pepaya, pohon kelihatannya tidak bertasbih, tapi mereka bertasbih. Burung-burung itu bertasbih, sempat-sempat yang merayap itu bertasbih, semuanya bertasbih. Karena mereka diciptakan dan hewan itu bukan untuk dilaknat, karena mereka bertasbih. Kalau manusia tidak mau zikrullah, ya berarti ya dilaknat. Wong kewan aja bertasbih, kok kamu nggak mau bertasbih? Gitu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah dikasih salam oleh batu. Batu itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kok ngomong? Batu itu. Ketika Rasulullah dari Madinah kembali ke Mekah tahu, oh itu batu yang pernah memberi salam kepada saya. Gitu. Onta juga begitu. Pohon korma juga begitu. Pernah pohon korma ketika Rasulullah mau buang hajat, korma itu pada terpisah-pisah berjauhan. Ketika Rasulullah mau buang hajat, mendekat itu korma itu. Mereka bertasbih, mereka melayani yang disuruh oleh Allah untuk dilayani. Api, ya, api yang tadinya panas karena yang mau dibakar itu Ibrahim, jadi dingin. Karena makhluk itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mawala, dan apa-apa yang menjadi tuntutan dari zikrullah yang paling apa namanya itu wa muallim wa muta'allim, yang keluar dari apa namanya laknat itu adalah orang yang ngajari kebaikan dan orang yang mau belajar. Jadi orang yang belajar dan orang yang mengajar itu keluar dari lingkaran laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka mencari jalan-jalan Allah untuk memperbaiki ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, pentingnya kita ya belajar dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sudah lama saya mempelajari tasawufnya. Saya juga pernah belajar ilmu tasawuf sampai beberapa teman itu tergabung dalam satu kelompok ketika saya di Aliyah itu secara khusus membahas tentang masalah tasawuf aja. Sampai saya dulu itu tanya teman Aliyah saya tidak pernah ngomong sama perempuan sama sekali. Dulu waktu masih, karena apa? Dalam pandangan saya perempuan itu mengganggu. Dulu ya. Sekarang punya istri, punya anak. Saking saya itu apa ya sama temen ya. Pokoknya kalau nggak disapa saya nggak ngomong. Itu tanya aja sama temen. Insya Allah ijazah saya asli dari Kudus. Sekolah saya 3 tahun tamat gitu. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, memang menuntut ilmu ini perlu kesabaran ya. Kesabaran sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, ilmu itu begitu banyak dan Imam Ghazali salah satu yang sangat populer terutama dalam ilmu tasawuf. Banyak yang menganggap ilmu tasawuf itu ilmu kotor. Ya. Tetapi dibantah oleh Buya Hamka. Ternyata Buya Hamka mengarang namanya tasawuf modern. Ya, tasawuf itu sebuah disiplin ilmu yang dia pisaunya bermata dua. Bisa positif, bisa negatif, tergantung pesan dari Imamul Mutasawwifin atau Imam Sufiyah, yaitu Imam Al-Junaid. Imamnya tasawuf itu kan Al-Junaid itu kan. Beliau pesan seluruh
apa yang kalian ikuti itu sesat kecuali kalau berdasar kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk kembali ke situ. Adapun nanti di dalam kitab Ihya ada hadis-hadis dhaif, itu hanya sebagai bukan sandaran utama tetapi lebih pada pengayaan terhadap literasi saja ya. Itu sedikit tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan menariknya ya, buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini dan secara umum Ihya Ulumuddin itu ada 4 bab besar yang ingin dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah seperempat karena dibagi menjadi 4 bagian kitab Ihya Ulumuddin itu. Yang pertama itu adalah rubu'ul ibadat. Seperempatnya itu adalah tentang masalah ibadah, terutama rukun Islam. Jadi kalau mau tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ibadah itu harus beres dulu. Mau mensucikan hati, membersihkan hati, punya akhlak yang baik, akan tetapi ibadahnya kacau, nggak akan sampai. Harus melalui proses yang namanya ibadah yang betul, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jangan tahu namanya film Sunan Kalijogo. Tercorengnya itu karena sutradara bikin Sunan Kalijogo itu bertapa sampai rumput-rumput itu menutupi dirinya. Kalau sampai Sunan Kalijaga itu bertapa, rumput-rumput itu menutupi dirinya, berarti dia nggak sholat, ya kan? Berarti dia nggak ngurusi anak istrinya, ya kan? Bertapa. Cara ibadah dengan bertapa itu cara ibadah model Hindu, model Buddha, kan gitu. Berarti apa? Bermasalah sejarah Sunan Kalijaga. Dari dulu kita menonton Sunan Kalijaga itu bertapa sampai ditutupi rumput-rumput. Oh berarti nggak sholat dia. Kalau nggak sholat ngapain dijadikan panutan ya? Apa meneh? Cerita yang lebih aneh lagi. Bisa mengubah misalnya buah tertentu menjadi emas di pohonnya. Itu tuh tukang sulap apa juru dakwah gitu. Kalau jenengan tonton lagi semakin kesini sinetron yang menceritakan tentang wali yang 9 itu, wali Songo itu, dia bisa terbang semacam-macam lah, punya kekuatan yang aneh-aneh melebihi kekuatan mukjizatnya para nabi dan para rasul. Ya apa ini? Nah, makanya sejarah para dai yang keluar dari rel itu perlu validasi lagi. Apa betul yang Sunan Kalijaga lepas dari ibadah yang benar, kan begitu? Nah, makanya ditaruh yang paling pertama oleh Imam Ghazali itu adalah seperempatnya di Ihya Ulumuddin itu tentang masalah ibadah. Jenengan tidak akan sampai kepada hati yang bersih kecuali kalau ibadahnya bagus. Ibadahnya sesuai dengan fikih. Ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian rubu' yang kedua yaitu rubu'ul adat. Seperempatnya membahas tentang kebiasaan-kebiasaan hidup manusia, dari masalah kerja, mangan gitu. Itu kan kebiasaan rutinitas manusia ini ingin dibahas. Kaya apa sing sesuai tuntunan Rasul? Kalau aktivitas antum kebiasaan rutinitas itu buruk,
Nggak mungkin kamu mempunyai hati yang bersih, nggak mungkin. Nggak mungkin. Rutinitas misalnya nih, tidur habis subuh, kok kepengen jadi orang bertakwa, nggak nutup. Habis subuh itu waktu keberkahan turun, ya kan? Dihabiskan Rasulullah di masjid sampai terbit matahari. Sampai yang paling terkenal itu Ibnu Taimiyah juga salah satu yang melazimkan itu. Orang-orang soleh itu tradisinya dari habis subuh sampai terbit matahari itu di masjid, bukan tidur, berzikir. Dan Rasulullah menawarkan kepada umatnya pahalanya umroh loh. Pahalanya umroh loh, tapi nggak ada yang tertarik. Maunya apa? Ke Mekah. Bolak-balik. Duitmu itu loh sayang. Umroh itu sekali hari, haji itu sekali hari. Dikumpulkan duit jenengan, diwakafkan. Jenengan nanti kalau meninggal itu pasif income, ya kan? Pasif income pahala. Jenengan itu tidur layah-layah, kiriman bacaan Al-Quran dari yang dikasih wakaf kebaikan. Apakah wakaf masjid, wakaf ma'had Al-Quran, wakaf pondok, wakaf apa? Nah, jenengan bolak-balik terus. Ya. Tahun ini banyak yang mengecewakan karena furoda nggak turun ya. Bisanya ya. Furoda itu sing duit pakai. Piro dibayar? 300 juta, oke. 500 juta, oke. Alhamdulillah nggak keluar. Saya bilang alhamdulillah. Itu lahan bisnisnya luar biasa itu. Iya. Negara ya bisnis, travel ya bisnis. Apa nggak bisnis itu? Bisnis semua itu. Saya itu pernah ikut travel ya. Bosnya itu mobilnya tabrakan. Pagi, siangnya itu bawa mobil baru. Tak tanya, Pak, mobilnya ganti? Ya itu sing rongsok tak buang ya. Tuku mobil itu kayak tuku kerupuk. Duit akeh. Daripada jenengan itu bolak-balik, mendingan duitnya itu dikumpulkan untuk ngurusi anak-anak yatim gitu. Untuk ngasih beasiswa pada kerabat-kerabatmu itu loh. Sediakan untuk dia selama kuliah berapa? 90 juta. Udah. Dikasih orang tua 90 juta sampai tamat. Daripada kamu pakai haji furoda tiap tahun enggak puas-puas. Rasulullah itu bilang. Jadi ada yang bertanya dari sahabat, apakah haji itu sekali? Ya. Iya sekali. Yang wajib itu sekali. Seandainya saya katakan 2 kali, pasti ditetapkan Allah 2 kali. Haji itu sekali aja. Gak usah bolak-balik. Kecuali jadi pembimbing kan, ya pembimbing kan bimbing sama duit mana. Ya, itu. Jadi rutinitas itu dibahas. Rutinitas sampean makan, sampai nikah itu masuk rutinitas. Rutinitas duniawi. Ya kan? Yang namanya makan rutinitas, nikah juga rutinitas. Setiap hari ketemu istri ya. Iya, Pak. Inggih saja. Nah, itu dibahas supaya hukumnya jelas. Kemudian kerja masuk di situ. Wilayah halal haram itu dibahas juga di situ. Kemudian berteman juga di situ. Adab sosial dibahas pada 1/4 yang kedua. Kemudian ada amar ma'ruf di situ. Kemudian yang ketiga, 1/4 yang ketiga itu adalah rubu'ul muhlikat.
dosa-dosa yang sekiranya itu bisa menghancurkan hidupmu. Kira-kira dosa-dosa apa yang kira-kira menghancurkannya? Ada yang menghancurkan total, ada yang menghancurkan sebagian. Itu nanti dibahas di situ, dikasih contoh nanti di sini ada tentang syahwat perut, ada syahwat farji, kemaluan, ada lisan, dosa-dosa lisan dan lain sebagainya. Ada sifat-sifat nanti dicontohkan di sini semua yang bagus sebagai pembanding dan juga yang menghancurkan. Kemudian rubuk yang terakhir, rubuk yang terakhir al-munjiyat. Al-munjiyat itu adalah yang menyelamatkan hidupmu. Karakter-karakter yang menyelamatkan itu apa saja? Yang didahulukan oleh Imam Ghazali itu yang merusak dulu. Allah itu kan menciptakan kita mempunyai dua potensi besar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan potensi kepada jiwa kita fujuraha, jelek dulu, yaitu keburukan dari nafsu, wa taqwaha, dan juga ketakwaannya. Jadi yang merusak dulu ditunjukkan, karena masing-masing manusia ini kalau dia hidup tanpa agama, potensi yang paling tumbuh subur itu pasti adalah potensi keburukan. Sedangkan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan potensi kebaikan. Kan begitu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jangan dianggap manusia tanpa agama itu buruk kabeh sifatnya. Banyak yang baik, tetapi belum sempurna sehingga sering dikuasai oleh akhlak-akhlak yang tidak baik. Pada masa jahiliyah, jangan dianggap manusia itu seperti binatang kabeh gitu. Ada nilai-nilai yang itu adalah potensi kebaikan yang juga tumbuh subur. Seperti misalnya salah satu contohnya di masa jahiliyah itu menerima tamu itu memuliakan. Jadi kalau ada tamu dimuliakan. Sampai ada istilah di orang jahiliyah itu hadar rajul kathirur ramad. Maksudnya orang ini itu banyak abunya. Maksudnya itu kalau kedatangan tamu, masaknya itu loh serius. Itu dicontohkan di masa jahiliyah. Ada potensi-potensi kebaikan. Cuman ya, potensi keburukan karena tersesat jalan jadi berkembangnya lebih dominan gitu. Di dalam bukunya Syekh Ahmad Farid itu dia menulis salah satu sirah nabawiyah. Di antara ciri-ciri zaman jahiliyah yang menunjukkan tentang kegelapan itu terutama dalam masalah pernikahan, masalah khamr, terus pernikahan, khamr, terus ubudiyah, musyrik, syirik. Jadi yang berkembang itu terutama tiga itu. Masalah tadi itu pernikahan, nikah itu enggak jelas. Ono jenis pernikahan itu tuker tambah. Gimana tuker tambah? Saya punya anak perempuan, jenengan punya anak perempuan. Saya senang anak sampean. Saya punya anak perempuan. Itu keren. Itu keren. Ono model gitu. Ada juga yang modelnya. Misalnya
ada orang yang ganteng, ada perempuan yang kepengen anaknya ganteng, gitu. Wis nggak usah pakai nikah-nikahan, yang penting pada seneng aja. Saya hanya ingin satu aja, nggak usah kepengen hidup sama dia. Gitu. Saya ketemu, berhubungan, dan melahirkan, anaknya jadi ganteng. Cari bibit yang bagus, tapi tidak ada aturan. Mengenai masalah khamr, khamr luar biasa. Khamr itu ummul khaba'is, induknya dosa-dosa yang menjijikkan. Khabis itu kan jelek dan menjijikkan. Khamr, luar biasa masalah khamr. Sampai ketika datang Islam, para sahabat itu banyak yang mendem. Sholat sambil mendem, biasa sebelum turun ayat pelarangan. Sampai penjelasan Al-Quran itu beberapa tahap itu agar mereka itu sadar. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Iku rodok alus itu. Mereka bertanya, wahai Muhammad, tentang khamr. Di dalamnya itu ada dosa besar, tapi yang manfaatnya akeh. Ngono. Ono manfaatnya akeh. Manfaat itu jamane ono manfaatnya akeh. Itu belum itu belum. Terus ada turun lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nek pas salat yo aja mendem ya. Kalian ijawana sing mendem-mendem apa salat gitu. Aja mendem. Sampai akhirnya ya ayyuhalladzina amanu. Ini finalnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min 'amali syaitani fajtanibu. Doyo aja mendem yo. Setelah turun ayat itu sudah siap, pedagang-pedagang khamr yang di pasar dari para sahabat itu langsung memecahkan di tempat karena sudah siap. Itu saking betapa kebudayaan minum khamr itu mendarah daging dan sulit untuk dilepaskan. Caranya Allah itu begitu pelan-pelan. Itu berkat memang salah satunya itu doa dari Umar bin Khattab. Umar itu diantara yang, ya Rasulullah, ini khamr kok diizinkan, ini bahaya ini. Tolong ya Allah beri jawaban tentang masalah khamr. Ya Allah nurunkan pelan-pelan ini tadi. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah, 4 sebenarnya 4 tema besar yang akan kita pelajari di dalam Mukhtasar Al-Imam Al-Ghazali. Seperempatnya itu tentang masalah ibadah. Jadi nanti ketemu lagi yang namanya toharo, sholat, puasa, zakat, haji, ya dibahas di sini sebagai fondasi. Untuk apa? Membersihkan hati kita, tazkiyah gitu. Kemudian seperempat yang kedua, kebiasaan rutinitas kita sehari-hari itu dibahas. Kemudian al-muhlikat, hal-hal yang menghancurkan hidup kita, wal munjat, dan yang menyelamatkan hidup kita. Empat tema ini kira-kira berapa tahun? Kira-kira. Wong ringkasannya aja bahasa Arabnya segini. Jenengan mau beli bukunya ada. Di marketplace ada. Silakan dicari sendiri. Ya, terjemah Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Supaya jenengan itu bisa mengikuti dengan baik. Saya pun tidak akan membaca satu-satu, nggak selesai-selesai. Setiap tema itu pasti nanti saya coba untuk ringkaskan. Ya, saya ringkaskan, terutama misalnya mengenai masalah yang pertama yang dibahas itu kan sebelum ibadah kan tentang masalah ilmu. Ya nanti saya ringkaskan, saya cantumkan poin-poinnya, dalil-dalilnya sehingga panjenengan itu tidak terlalu berat. Nah, makanya yang pertama ini
Rubu'ul ibadat, seperempat yang pertama tentang ibadah itu babul awalnya, tema yang pertama itu adalah fil ilmi wa ta'allum, yaitu tentang ilmu dan belajar. Dan jangan pernah kita merasa pinter. Saat kita sudah merasa pinter, kita akan sombong. Kalau sombong nanti, kalau ada orang berbeda itu langsung salah apa yang kamu katakan, apa yang kamu yakini gitu. Jadi sambil saya menyampaikan kayak gini, saya juga belajar, ya kan? Saya juga belajar. Saya suka berubah-ubah pendapat, ya. Karena ada ilmu baru yang saya terima. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin ada sedikit tambahan atau perbedaan dengan apa yang saya sampaikan sekarang. Karena apa? Bertumbuh. Ya. Seperti Imam Syafi'i bertumbuh. Ada qaul jadid, ada qaul qadim. Qaul qadim itu yang lama, yang jadid yang baru. Enggak masalah. Di dalam mazhab Syafi'i banyak ulama-ulama Syafi'iyah tidak setuju mazhab yang barunya Imam Syafi'i, mazhab yang jadid. Justru mereka lebih cocok mazhab yang qadim. Di dalam mazhab Syafi'i terjadi dinamika juga. Tidak kemudian mazhab Syafi'i terus satu jalur terus, nggak pernah berbeda. Imam Nawawi sendiri yang terkenal, salah satu ulama bermadzhab Syafi'i, itu kadang berbeda dengan Imam Syafi'i. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Ibnu Hajar al-Asqalani bermadzhab Syafi'i banyak, tetapi nanti terjadi dinamika di dalamnya. Itu nggak masalah. Jadi intinya kita kalau mau belajar, belajarlah sampai jenengan berenang ke dalam, jangan sampai hanya kipik-kipik gitu, kakinya tok. Tapi kalau belajar langsung nyegur gitu. Biar jenengan itu nanti merasakan hidup dalam dalam ilmu. Kalau hidup dalam ilmu itu insya Allah sangat luar biasa, insya Allah ya. Ternyata sudah 7:30 ya. Sampai jam berapa ini? Kita mulai ilmu dan ta'alum dulu ya, sedikit aja ya, tentang masalah ilmu dan ta'alum yang tadi sudah saya singgung, bahwa di dalam hadis yang sahih, yang keluar dari laknat Allah itu adalah mu'allim dan muta'allim, yaitu pengajar dan yang diajar. Selagi kita mu'allim dan muta'allim, dan kita harus dua-duanya ya. Sifat dua ini harus melekat pada diri kita. Zakatnya ilmu adalah diamalkan dan diajarkan. Zakatul ilmi, zakatnya ilmu itu adalah diamalkan sendiri dan diajarkan. Zakatnya. Maka pada saat yang sama, ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita berusaha untuk melaksanakan kalau bisa, kalau mampu. Karena kadang-kadang kita juga nggak bisa, nggak mampu. Misalnya dapat ilmu tentang zakat, tapi kita nggak kuat zakat misalnya. Tapi jenengan masih berusaha. Saya walaupun tidak berzakat, saya bersedekah, berdonasi. Tetapi masalah zakat ini kita sampaikan kepada orang lain. Itulah yang dilakukan lembaga-lembaga las itu, ya kan? Lembaga las itu apa? Ketika ketemu jenengan, ayo zakat toh, itu kan? Ya kan? Zakat toh. Apa ada di antara mereka nanya, sampai udah zakat toh? Kan? Iya, kita ini fasilitator, hanya penyambung lidah. Ayo zakat toh. Ya kesma begitu kan? Ya kesma begitu. Ayo zakat toh, wakafo. Itu namanya
zakatnya ilmu itu disampaikan begitu gitu. Makanya pada saat yang sama berusahalah untuk menjadi mu'allim dan muta'allim agar kita keluar dari lingkaran laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan di awal-awal kitab ya. I'lam anna fadilatal ilmi syawahiduha minal Qur'ani katsira. Ya. Sesungguhnya fadilah ilmu itu dalil-dalil dari Al-Qur'an itu sangat banyak. Faminha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini sudah sangat populer sekali. Ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dari kalian dengan beberapa derajat. Ceritanya itu adalah kita ini sebelum mengamalkan itu sudah diangkat dulu derajatnya sebelum diamalkan. Apalagi kalau jenengan mengamalkan gitu. Seperti misalnya gini, karena itu tadi ilmu itu adalah cahaya. Ini kan dekat-dekat kurban ya, dekat-dekat ibadah kurban. Bagi pihak masjid harusnya mengingatkan kembali tentang fikih kurban secara lengkap, karena sering dilupakan Pak yang namanya fikih kurban itu. Banyak hal yang harus dibahas ya. Terutama kalau waktunya berbeda. Alhamdulillah tahun ini kan sama-sama kita beridul adha tanggal 6 Juni hari Jumat. Kompak, alhamdulillah. Sebab kalau nggak kompak, hal yang harus diperhatikan oleh takmir itu adalah sang pekorban yang menitipkan hewan itu sholatnya kapan, itu harus dipastikan. Sebab kalau dia sholatnya belakangan, sedangkan masjidnya duluan, itu korbannya menjadi tidak sah. Itu kan perlu ilmu itu harus dibahas. Sehingga kemudian para takmir mengkonfirmasi kembali. Kamu seandainya ini ya, Idul Adhanya beda ya. Kamu sholatnya kapan? Sholatku besok. Anak-anak tak balik no. Soalnya nyembelih masjid ini hari ini. Lu kok iso begitu? Karena kalau jenengan memaksakan menyembelih, padahal dia belum sholat, itu gak jadi. Pahala korbannya gak ada. Itu pernah terjadi pada sahabat namanya Abu Burdah. Abu Burdah ini kan kepengen gini, ya Rasulullah, aku kepengen pertama yang disembelih itu dari hewan saya. Akhirnya nyembelih sebelum sholat dia. Bangga kan Rasulullah, aku udah nyembelih. Terus kata Rasulullah apa? Syatu lahmin. Kambing itu untuk makan-makan daging, untuk dimakan aja, nggak ada pahala. Karena kamu belum sholat. Pernah nggak dilakukan takmir konfirmasi ketika Idul Adha beda? Enggak, asal sembelih aja. Yang penting dititip lagi sembelih. Wong sholat durung sholat ya karepe dhewe. Loh, ini berkaitan dengan apa? Amanah ini. Jadi begitu. Itu butuh ilmu. Ya kan? Kalau kita nggak bahas, betapa nanti di akhirat mengklaim aku kok nggak pernah korban ya. Tulisan bukuku gak ono korban. Cek dan recheck ke takmir. Mir, kamu dulu gimana? Kapan nyembelih? Waduh tak sembelih sampai durung sholat. Ya Allah, ya bagi tanggung jawab, Mir takmir gitu. Kan ngono. Ilmu itu kelihatannya sepele, tapi menentukan keabsahan. Itu juga harus dibahas. Makanya jamaah sekalian rahimahullah,
momen-momen ya, ketika ada momen-momen korban kayak gini dibahas ulang. Supaya apa? Supaya banyak kasusnya, Pak. Banyak kasusnya masalah korban kayak gini. Banyak kasusnya. Yang itu ujung-ujung itu. Seperti tak tambahin satu lagi ini yang penting. Banyak masjid itu menyembelih karena hari Jumat, menyembelih pada hari Sabtu. Ini bukannya tanpa masalah, Pak. Apakah sah korban disembelih tanggal 11, 12, 13? Sah. Cuman itu sudah keluar dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pahalanya itu melebihi pahala jihad. Sah, namanya korban sah. Cuman kenapa sih harus ditangguhkan? Waktunya pendek, sing nyembelih itu geleme dina Setu. Nyari yang lain wae kok sing nyembelih. Itu yang pertama ya. Kalau keluar dari, karena di dalam hadis ya, a'dhamu al-ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar, summa yaumul qar atau yaumul qur. Hari yang paling istimewa di sisi Allah itu yaumun nahar, itu tanggal 10. Summa kemudian yaumul qur itu tanggal 11. Pakai summa itu jaraknya jauh, Pak. Itu yang pertama ya. Saya bukan manas-manasi ya. Supaya jenengan tahu aja. Kedua, Jumatan ketika berkumpulnya 2 Id itu menjadi sunnah. Ya. Bagi yang punya masjid selenggarain Jumatan. Tapi seandainya ada yang tidak datang Jumatan dan sholat duhur, gak apa-apa. Nah, bagi yang suka otal-otal itu ya gak usah Jumatan, sholat duhur aja. Untuk mengejar apa? Fadilah pahala jihad. Kan begitu. Gak Jumatan gak apa-apa sih tukang nyembelih. Gak harus Jumatan. Kan hukumnya sunnah. Cuma Rasulullah masih menyelenggarakan di masjid. Silakan yang mau, tapi tidak wajib. Bahkan ada pendapat, Pak, nggak usah sholat duhur, Pak, langsung asar aja. Itu jenengan nggak usah kaget, Pak. Jadi istilahnya santai-santai aja lah. Gitu. Kalau mau membahas fikih secara lengkap, yo ono sesinya dewe, gitu kan. Jadi sing tukang nyembelih ku gak Jumatan juga gak apa-apa jane. Tapi karena kepengen Jumatan ditangguhkan sampai hari Sabtu. Gitu. Kita ini kan bermain-main dengan waktu ya. Waktu geser dikit itu lain hukumnya, Pak. Berkumpulnya Jumat. Ya kan? Berkumpulnya Jumat dengan nahar, lah mantap itu, Pak. Berkumpul Jumat dengan gitu. Jadi intinya ilmu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan tentang masalah itu.